Halo Selebtubers, nama Zeda Salim belakangan ini menjadi sorotan publik usai menyuarakan dukungan moral untuk Amar Zoni yang kini sedang menjalani kasus hukuman akibat kasus narkoba. Kehadiran Zeda yang rutin jenguk Amar ke rutan segera memancing perhatian. Apalagi mengingat statusnya sebagai sahabat lama yang kini kembali hadir di saat sulit. Usut punya usut nih guys, kedekatan antara Zeda Salim dan Amar rupanya sudah terjalin sejak lama. Bahkan jauh sebelum Amar menikah dengan Irish Bella. Wanita bernama asli Zuraida Salim ini mengaku ingin mendampingi Amar dalam masa-masa sulitnya. Zeda juga sempat mengungkapkan alasan mengapa Amar Zoni kembali terjerumus kasus narkoba hingga ketiga kalinya. Menurutnya, saat itu Amar tengah menghadapi masalah yang cukup besar yang membuatnya tertekan. Tak heran nih guys, perhatian tulus Zeda membuat publik penasaran. Terlebih setelah status pernikahan Amar Zoni Irish Bella berakhir. Lantas, apakah Zeda Salim akan menggantikan posisi Irish Bella di hati Amar? Dan benarkah kedekatan mereka lebih dari sekedar teman biasa? Bang, gimana Bang? Kemarin kan abang juga datang ke hutan ya, sama katanya ada seorang perempuan juga yang berkunjung. Ini seperti apa sih Bang? Saya berpikir. Oh, jadi saya di hutan kan mau jenguk Amar ya. Kebetulan ada juga Ibu Hida. Ibu Hida ini sahabatnya Amar tahun 2013. Kalau saya dapat informasi kan ke center itu center Silmen. Saya kan ya, secara personal kan tidak kenal sampai itu juga. Jadi memang udah lama ya. Pada waktu saya menangani perkara Amar ini kan masih ditahan di rutan kepolisian Polres Jakarta Barat. Itu kan memang pernah wartawan menyampaikan ke saya ada seorang kenalannya Amar, namanya Ibu Hida. Waktu itu kan ya kalau saya kan namanya kalau menjenguk seorang itu kan pasti kan harus ada SOP-nya kan harus ada izin dari orang yang menjenguk. Dalam ini kan Amar Zoni. Nah kemudian ya proses berjalan kan dia pernah datang sih. Dan memang pada waktu itu juga kan pada waktu kasus itu kan terjadi perceraian dengan Irish juga kan. Jadi ya proses perceraian kan masih jalan waktu di Polres Jakarta Barat. Sampai putus itu kan putusnya setelah Amar ditahan di Kejaksaan di rutannya Salemba. Jadi ya keinginan dia mau datang itu pada waktu itu cuma ada pesan aja ke saya, cuma belum pernah menjenguk pada waktu di Polres Jakarta Barat. Kemudian pada waktu udah di rutan Salemba itu enggak, memang ada juga yang selalu ngomong ke saya, rekan wartawan kan bilang, Pak Juang nanti ada Ibu Hida mau jenguk. Ya kalau mau menjenguk itu kan ada SOP, aku bilang nggak bisa saya memutuskan. Yang memutuskan itu harus Amar Zoni. Nah, nanti kalau memang menjenguk, ya saya sampaikan dulu. Nah nggak lama kemudian, kira-kira 2 bulan yang lewat ya, saya kan dihubungi Ibu Hida bahwa dia mau menjenguk Amar Zoni tahanan di rutan. Ya saya bilang ya saya sampaikan dulu Bu, karena SOP-nya di rutan kan memang harus disampaikan kepada Amarnya. Kalau Amarnya berkenan menerima baru itu bisa. Akhirnya saya sampaikan
Amarnya. Kebetulan saya jenguk Amar, ini ada orang namanya Ibu Jeda mau menjenguk kamu, Mar. Nah, kamu bagaimana, menerima nggak? Oh iya, itu kan teman saya. Kan teman saya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, kan? Ya udah, nanti saya sampaikan. Mungkin hari Selasa mau jenguk. Ya, akhirnya sampai Ibu Jeda, ya Bu, ya saya udah koordinasi dengan Amar. Ya, dia bilang silakan Ibu mau datang. Nah, kapan? Hari Selasa. Saya bisa hari Selasa. Nah, pada waktu hari Selasa itu datang menjenguk kan, berurutan dengan saya. Cuma kebetulan di rutan kan ada yang kabur ke tahanan kan. Jadi SOP-nya kan karena kabur, semua kunjungan ditutup. Otomatis kan pada waktu Selasa itu nggak ada kunjungan. Nah, berdasarkan informasi dari petugas, saya nanti dikabarin kapan bisa menjenguknya. Nah, akhirnya kan dikabarin pada waktu Rabu bahwa hari Kamis sudah bisa menjenguk. Dan kemudian Amar juga mengabarin sama saya bahwa hari Kamis bisa jenguk. Nah, kebetulan saya hari Kamis nggak bisa. Cuma saya bilang gini aja, ya saya tuntun aja dia untuk bisa datang bagaimana prosesnya. Jadi ya pokoknya Amar yang penting udah mau terima. Itu yang penting tinggal ke KTP. Nanti kasih tahu tuntutan, saya kasih tahu petugas tuntutan juga. Kalau ada yang menuntut Amar yang namanya ini, ya silakan juga. Nanti kasih aja Pak. Tidak ada izin Amar. Ya udah kan. Nah, itulah dia datang pada hari Kamis. Bang, kalau boleh tahu sendiri Bang, kondisi Amar sekarang di dalam seperti apa? Ya, kalau kondisi Amar ya secara psikis, ya secara psikologis, ya pasti ada. Ya ibaratnya pasti, ya apalah dengan iris nikah ini kan pastilah ada semacam goncang pada dia. Tapi kan ya tidak, kita kan selalu menyarankan ya udahlah, itu kan mau tidak mau harus diterima. Kenapa? Ini kan udah keputusan perceraian itu ikrah dan masing-masing udah punya akil saya. Jadi ya itu tidak lagi dalam penguasaan kamu, artinya kan juga namanya hak ditulis. Itulah yang kami omongkan. Tadi sempat Amar mengatakan menyesal gitu Bang dengan kejadian ini. Ya kalau penyesalan kan memang ya mulai dari dia ditahan di rutan Polres Jakarta Barat itu, dia udah selalu mengatakan kita dia menyesal karena itu yang selalu dia sesali, itu kebodohan dia, perbuatan dia sudah sampai 3 kali. Kemudian dia akibat kesalahannya dia tidak bisa membesarkan anaknya sama ibu. Kemudian juga dia digugat cerai, kemudian bapaknya juga meninggal akibat perbuatannya. Itu memang sangat menyesalan. Dia selalu itu yang dia ceritain setiap dapat. Dia kalau bangkit dia pertama menerima berita itu pasti dia shock. Karena kan dia mengharapkan untuk kembali lagi sama diri, terus dosa-dosanya, kemudian membesarkan anak-anak. Begitu dia dapat kabar bahwa Iris mau menikah lagi, ya kan? Pasti dia shock. Tapi kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena udah ada pencerai kan. Ataupun tidak bisa, itu udah hak Iris juga. Dia mau menikah atau tidak. Ini kita kan sempat komunikasi lewat telepon, lewat pengacaranya ya. Dia happy, dia ceria banget, dia senang banget dijenguk. Tapi ternyata memang aku mungkin artis pertama, bukan artis juga sih gue ya. Maksudnya dari kalangan public figure, dia nggak pernah mau dijenguk sih. Aku juga
bertanya sama dia, kok kamu mau aku jenguk gitu? Kenapa artis-artis yang lain kamu nggak mau dijenguk? Aku sempat ngasih pertanyaan itu ke dia. Tapi yang pasti kondisinya dia ceria banget sih ya. Aku tidak melihat, oke lah memang ada sedikit raut kekecewaan di wajahnya dia, tapi aku lihat dia fresh. Tadi dia habis olahraga, dia cerita habis main basket, keringetan, dia seger banget, badannya bersih, masih ganteng seperti yang dulu. Dan rambutnya juga udah rapi sih, rambutnya rapi, pokoknya dia kelihatan ganteng dan seger banget lah, fresh banget hari ini waktu aku temuin. Mbak, tadi bawa buah-buahan ya, kondisi sendiri emang senang juga bagaimana? Oh iya, jadi sebelum aku jenguk, aku tanya dulu Amar suka makan apa di dalam lapas. Dia suka buah, karena memang sekarang ini dia sedang dia sedang mencoba untuk hidup sehat. Pertama, dia mencoba untuk menurunkan berat badannya seideal mungkin. Dia coba konsumsi makanan-makanan sehat. Pokoknya dia mencoba untuk memperbaiki diri lah di dalam lapas. Gitu. Saya sama Amar dulu memang pernah dekat, dan untuk saat ini masih berhubungan baik ya. Kalau untuk berpikir jodoh atau apa, itu bukan ranah saya untuk mengatakan gimana-gimananya, karena saya sama Amar saat ini cuma berteman aja, nggak lebih sih. Kita berhubungan baik aja. Kakak sudah mulai berani bilang kayak gitu, karena kakak pasti ngasih statement bahwa dia sudah berpisah dan kakak berani untuk makan. Oh iya, karena kan tahun kemarin kan saya sempat ngebelain Amar, saya ngasih dukungan support sama Amar di postingan Instagram saya. Tapi kan udah heboh tuh kan, se-Indonesia Raya, dunia akhirat udah pada heboh. Dan kondisinya Amar belum cerai secara resmi. Saya melihat ini kayaknya rentan fitnah gitu. Makanya dalam waktu dekat ini saya tahan, saya tunggu setahun lebih untuk tidak jenguk Amar dulu. Karena dia masih belum selesai hubungannya, nanti takut ada fitnah dari masyarakat. Ya, apalagi saya statusnya juga single, dia juga single, pasti ada aja lah gosip-gosip itu. Dan sekarang menurut saya waktu yang tepat sih, karena memang dia ujiannya sudah luar biasa banget ya. Maksudnya dia kena kasus narkoba berkali-kali, dia diuji dengan orang tuanya yang meninggal dunia, dia yatim piatu sekarang, ditambah lagi bercerai, ditambah lagi susah ketemu anak, ditambah lagi ditinggal kawin. Aduh, saya kalau jadi Amar juga nggak ngerti, saya nggak punya harapan hidup. Tapi alhamdulillah tadi saya coba untuk memotivasi dia, menguatkan dia. Kamu jangan pernah merasa sendiri. Banyak orang yang mencintai kamu. Ada Allah yang menyayangi kamu, ada Rasulullah yang sayang kamu, ada keluarga, kamu punya anak-anak yang merindukan kamu. Kamu punya Bang John, kamu punya aku yang insya Allah akan selalu mendoakan dan mensupport. Itu aja sih. Kalau saya sih, untuk apa sih dibanding-bandingkan? Ya kalau sama Ibel ya, jauh lebih baik Ibel lah. Ibel lebih cantik, Ibel lebih soleha. Saya bukan siapa-siapa lah kalau dibandingkan Ibel. Dan gak perlu juga sih dibanding-bandingin, buat apa gitu. Soalnya udah lama, dari 2013 udah kenal sama Amar Zoni, ketemu juga sering dulu kan, cuman dulu karena ada kesalahpahaman saya sama dia, kita ribut-ribut kecil, saya blok nomornya. Jadi udah semenjak itu udah nggak ada komunikasi lagi karena saya kesel sama dia dulu. Sekitar tahun 2014-15 lah, saya blok WhatsApp-nya segala macem, komunikasi sama dia saya blok, saya sempat kesel sama dia. Dia juga nggak nyangka sih saya ngejenguk dia. Dia pikir kamu kok bisa mau jenguk aku pikir kamu masih marah sama aku. Gara-gara yang dulu itu. Nggak apa-apa, itu udah masa lalu, ya udahlah. Jadi badannya sendiri hati-hati reaksi. Oh iya, dia nggak segemuk seperti yang diberitakan, nggak seburuk seperti yang diberitakan. Dia kelihatan fresh, ganteng, seger banget. Olahraga dia rajin, cuman memang dia makan sekarang cuman sekali sehari. Ya, aku juga nasehatin kalau makan jangan telat. Jam segini aja tadi dia belum makan. Tadi aku tanyain, udah makan apa belum? Belum, aku belum sempat makan. Aku makannya baru habis maghrib. Sarapan kamu habis maghrib. Aku komelin juga tadi, jangan gitulah, kasihan badannya.
Pokoknya Sempat ngenalin anaknya. oh iya, jadi dulu Amar tuh waktu tahun 2013 sebelum dia pacaran sama Ranti, dia memang udah hubungan baik sama aku. Dia tahu anakku umur berapa. Sekarang dia kaget, anak kamu udah gede ya, anak kamu udah besar. Tadi Salim juga cium tangan Amar juga. Si Aca tadi juga pengen ketemu Om Amar katanya. Ya udah, masuk aja kalau mau ketemu Om Amar. Amarnya juga seneng banget tadi. Aca udah gede ya, dulu masih kecil banget katanya gitu.